PIPG, dan R3 selama 4 tahun terakhir di Kalimantan Selatan dan apa yang akan dikerjakan tahun ini. Dipersilakan Pak Rudi, sama seperti yang lain waktunya Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Ibu Dr. Mirna Sapitri. Dan yang saya hormati para Kapolda dan Kasubodja. Yang saya hormati Bapak Kapolda yang mewakili, juga Bapak Komandan Korem atau yang mewakili, juga para Komandan Kodim atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapeda atau yang mewakili, juga Bapak Ketua BPPD, juga Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan Provinsi Kalimantan Selatan, juga dari perwakilan perguruan tinggi. Ini saya hormati para kepala KPH, juga Bapak Ibu Camat, juga Bapak Kades, juga para peserta sosialisasi pagi ini. Kami akan menyampaikan progres pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau yang kenal PIPG dan 3R atau reweting, revegetasi dan revitalisasi selama 4 tahun di BLT. Jadi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rudi Prianto sebagai Kapolja Wilayah Kalimantan dan Papua pada Deputi Konstruksi Operasi Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut. Lanjut. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kegiatan kita ini di Badan Restorasi Gambut ini mempunyai target 2,6 juta hektar dari tahun 2016 sampai 2020 yang ada di 7 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Adapun persentase targetnya untuk 2016 ini pelaksanaan kegiatan restorasi itu 30%, 2017 20%, 2018 20%, dan 2019 20%, dan yang terakhir di tahun 2020 ini 10%. Tadi fungsi-fungsinya sudah dijelaskan oleh Mas Asosiasi secara jelas dan gamblang. Kami akan penekanan bahwa kegiatan di Deputi Konstruksi Operasi Pemeliharaan itu yaitu kegiatan konstruksi infrastruktur pembasahan atau yang dikenal dengan reweting. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia. Ini target restorasi BRG tadi sampaikan 2,6 yang ada di kawasan konservasi 203.495 hektar, kemudian di area konsesi 1,7 hektar, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Deputi, juga di kawasan yang termasuk produksi hutan lindung APL itu 688.752 hektar. Nah, ini kegiatan-kegiatan untuk tugas pokok yang akan dilaksanakan, bahwa kita akan melaksanakan yang 600 ribuan ini. Lanjut. Jadi apa yang akan kita kerjakan? Mungkin dalam paparan ini mungkin akan kami sampaikan untuk melaksanakan kegiatan 3R atau 3P, kemudian melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada infrastruktur pembasahan gambut atau IPG dan demplot vegetasi. Kita memfasilitasi kegiatan UPGRK atau operasi pembasahan gambut rawan kekeringan, dan memfasilitasi kegiatan OPCGLT, operasi pembasahan cepat lahan gambut terbakar. Nanti item-itemnya akan lebih jelaskan satu persatu. Lanjut ya. Berikutnya, ini strategi pelaksanaan restorasi gambut yang dikenal 3R atau 3P, yaitu R yang 1, reweting, yaitu pembasahan kembali gambut, kegiatannya pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, juga sumur bor. Tadi setelah secara singkat Mas Asosiasi juga menjelaskan secara detail dan sampaikan bahwa sekat kanal itu kanal-kanal yang terkonekting dengan langsung ke sungai, jadi supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai. Penimbunan kanalnya kawasan hutan lindung, di mana
kawasan ini dia dipulihkan dengan cara ditimbun dan ada beberapa kegiatan sumur bor, yaitu di beberapa area terutama di budidaya. Kemudian yang R2 yaitu revegetasi atau penanaman kembali, yaitu melalui kegiatan kesemian, pembibitan, penanaman, dan revegetasi alami. Nah, ini juga bersama dengan kelompok masyarakat untuk menanam kembali dan untuk menyiapkan bibit yang ada. Kemudian yang ketiga, ya R ketiga yaitu revitalization atau peningkatan serta masyarakat lokal. Contohnya masyarakat ini berbasiskan pada land based yaitu viticulture, kemudian juga water based ini perikanan, dan environmental service based atau ecotourism. Nah, inilah kegiatan-kegiatan 3R yang pelaksanaan secara detailnya di kegiatan kita. Lanjut. Nah, ini kegiatan restorasi mulai dari tahun 2017 sampai 2019. Ini ada di 7 provinsi, mulai dari Riau ini cukup banyak sekat kanalnya, dengan sumur bor, kemudian R2 dan R3, kemudian di Jambi, di Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua. Kemudian kami akan jelaskan yang di Kalsel, memang telah disampaikan oleh Ibu Deputi tadi bahwa Kalsel memang cakupan luas yang terbakar memang sangat kecil, jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang pelaksanaannya juga tidak seluas yang dibandingkan dengan provinsi yang lain, yaitu kegiatannya sekat kanal ini sudah dibangun 130 sampai tahun 2019 ini, kemudian yang sumur bor 629, kemudian yang revegetasi itu 42 hektar, dan yang revitalisasi ekonomi itu 33 paket. Jadi ini cukup banyak paketnya untuk kegiatan yang ada di Kalsel. Lanjut. Nah, ini sebaran infrastruktur pembahasan gambut terbangun di tahun 2017 sampai 2014 pada 4 KG target restorasi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu KG Putar Sungai Serapat ini sumur bornya 242 unit, R2-nya ada 42 dan revitalisasi 4 kemudian lokasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kemudian yang di KG Sungai Barito dan Sungai Tapin ini sumur bornya ada 186, kemudian sekat kanal 19 dan paket R3-nya 17 paket. Ini lokasinya di Kabupaten Barito dan Kabupaten Tapin. Kemudian yang di KG Sungai Balangan dan Sungai Batangalai ini ada sumur bor 126 unit, kemudian sekat 95 dan R3-nya 7 paket. Kemudian lokasinya ini di 4 kabupaten, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Dan yang terakhir di KG Sungai Barito dan Alala, ini sumur bor 75 unit, kemudian sekat kanal ada 16 unit dan R3-nya ada 1 paket. Lokasinya Kabupaten Barito Kuala dan Tapin. Ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2019. Lanjut. Ini rencana untuk kegiatan 2020 yang ada di Kalsel memang sedikit ya, karena adanya pandemi COVID-19, makanya ada pengurangan penganggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu ada revitalisasi ekonomi 6 paket. Lanjut. Ini contoh analisis keterlibatan restorasi gambut KG Sungai Balangan dan Sungai Batangalai. Jadi ini peta sebelah kiri ini menunjukkan bahwa di situ ada batas KG yang titik-titik, kemudian target peta indikatif restorasi birnya yang merah di tengah itu, kemudian yang di aksir itu merupakan konsesi. Karena warna ini menunjukkan yang sudah dibangun Desa Peduli Gambut yang warna hijau, kemudian yang DPG dengan mitra itu warna biru, dan yang belum DPG ini yang warna biru muda. Nah, ini kegiatan-kegiatan bahwa di Hulu Sungai Utara ini desanya ada Desa Teluk Karya, Tanah Belang Kanan, Batu Mandi, Pawalutan,
Pinangkara, Kalautan Kecil, Mawarsari, Pinang Hemlang, dan Pulau Daman. Ini kegiatan DPG-DPG yang sudah dilaksanakan untuk kegiatan 2020 dan ada yang 2018. Lanjut. Nah, ini jenis kegiatan ekonomi R3-nya, kegiatan-kegiatan R3 ini meliputi peternakan, ini ada ayam pedagang, itik, petelur, dan sebagainya. Kemudian perikanan ada kolam biji, jaring apung, dan sebagainya. Kemudian pertanian, perkebunan, baik pertanian terpadu dengan pembukaan lahan tanpa bakar, baik hortikultura, ada kegiatan jamur, ada rice milling unit, atau bantuan-bantuan untuk kegiatan pengolahan padi. Juga produk olahan yaitu telur asin, olahan teratai, keripik jamur, juga pembuatan pupuk organik dan sebagainya, juga ada kerajinan purun. Lanjut. Pemeliharaan waktu pembahasan gambut. Nah, ini pemeliharaan ini untuk menjaga keandalan bangunan serta prasarana-sarana agar berfungsi dengan masanya dengan baik. Jadi kegiatan-kegiatan mulai tahun ini dan mulai besok juga yang sudah berjalan ada pemeliharaan kegiatan 2017 dan mulai besok juga diadakan acara di Banjarbaru, kegiatan-kegiatan untuk yang pemeliharaan untuk persiapan dengan para pokmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, yaitu kegiatan-kegiatan untuk tahun 2018 dan 2019. Adapun perbaikan, nanti perbaikan ini apabila dari inventarisasi atau pengecekan lapangan ada yang perlu diperbaiki, itu akan dilaksanakan perbaikan. Lanjut. Nah, ini kegiatan operasi pencegahan karhutla, yaitu pembahasan gambut rawan kekeringan. Ini pelaksanaannya melalui kegiatan pemeliharaan, pemantauan, operasi pelaporan, dan pembahasan. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini tentu sudah ditetapkan oleh kita sudah bersurat ke Pak Kades juga untuk kegiatan di lokasinya itu untuk ditunjuk jadi Pokmas untuk sebagai kegiatan pemelihara, kemudian juga bisa mengoperasikan apabila kondisinya udah kering, maka operasi pembahasan gambut rawan terbakar bisa dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini syarat-syarat pelaksanaan OPGRK, yaitu di wilayah kerja BRG yang sudah ada pembangunan waktu pembahasan gambut, yaitu apabila tidak mengalami hujan selama 7 hari berturut-turut itu sudah bisa dilaksanakan. Kemudian juga apabila ada prediksi dari BMKG itu menunjukkan bahwa berpotensi rawan terbakar itu bisa dilaksanakan operasi pembahasan. Kemudian apabila terdapat indikasi titik panas atau spot ini juga bisa dilaksanakan. Juga apabila tadi sudah sampaikan kalau tinggi muka air kurang dari 0,4 meter dari permukaan dari titik penataan itu juga akan ada pantau muka air. Kita juga mempunyai Sipalaga ini menunjukkan bahwa tinggi muka air sudah turun, ini juga bisa dilakukan pembahasan. Lanjut. Nah, ini kegiatan penanggulangan karhutla untuk OPCGLP, yaitu fasilitasi untuk koordinasi perencanaan operasi dan pelapor kegiatan operasi pembahasan cepat dan gambut terbakar di wilayah kerja BRG ini apabila kondisinya memang telah terjadi. Nah, ini harusnya bersama-sama dengan instansi terkait. Lanjut. Syarat pelaksanaan OPGK dilakukan pada lahan gambut yang terbakar berdasarkan hasil pemantauan, laporan, dan informasi masyarakat atau lembaga yang berkompeten. Kemudian pembangunan sumur bor dilakukan di lahan gambut terbakar di wilayah kerja di BRG di luar area konsesi. Jadi saya dijelaskan sebelumnya bahwa kita tidak melaksanakan kegiatan di area konsesi. Nah, ini bisa dilaksanakan terutama koordinasi dengan instansi terkait. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup bahwa kegiatan restorasi gambut ini tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan satu kesatuan hidrologi gambut atau KHG. Ya, restorasi gambut harus melibatkan semua para pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang fungsi, perusahaan, LSM, perguruan tinggi, dan partisipasi. Ya, restorasi gambut tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi memerlukan waktu yang lama dan tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan lahan gambut yang masih utuh, infek agar tetap dijaga. Ini perlu mempertahankan kondisi lahan gambut yang masih bagus ini. Dipertahankan, dilindungi, dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan kaidah restorasi.
Kemudian lahan gawai yang rusak direstorasi dengan pembuatan kembali untuk mempertahankan tingkat lingkungan. Itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Lanjut, ini contoh-contoh dari hasil yang telah dilaksanakan, ya ini untuk R3-nya, revitalisasi ekonomi masyarakat, yaitu pengolahan staging kafe, kemudian ada juga urut, kemudian ada itu pembuatan karamba ikan, ada jamur, peternakan potong, ayam potong, burun, dan ada pembuatan pupuk organik juga ada ini pengolahan rice milling, pengolahan padi. Nah ini untuk yang ternak ayam potong ini kerjasama dengan peternakan. Jadi kelompok masyarakat itu dengan kondisi COVID ini tidak mengalami kesulitan untuk pemasaran. Jadi dari pihak kerjasama dengan peternakan, perusahaan peternakan untuk bantuan-bantuannya juga terkait dengan kegiatannya. Jadi setelah layak untuk jual, dia langsung dijualkan oleh kelompoknya, oleh perusahaan. Oke, ini yang kegiatan-kegiatan sumber di lapangan untuk pembahasan-pembahasan dan akan memberi penjelasan. Lanjut, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Demikian Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Agak berisik tempatnya Pak Rudi. Karena beliau sedang on the way ke